Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi ad-darain amin. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adda ma faradahu 'alaika takun a'badan nas wa jitani maharimallahi takun ashadan nas warḍa bima kasaballahu laka takun awlan nas. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Meninjau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah sebagai obat stres, obat menggembirakan hati kita, yaitu senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah kita rasakan, sedang kita rasakan, dan mudah-mudahan itu kita minta nikmat itu berlanjut sampai akhir umur kita, yaitu pertama iman, nikmat iman dan Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat itu modal utama kita punya modal terbesar yang nilainya tidak bisa terkira. Nikmat iman dan Islam, nikmat terbesar itu sudah sugih badahulu. Baru kita diberi nikmat kesehatan, itu juga sugih kadada nilainya juga nikmat kesehatan. Ada lagi nikmat berupa materi. Alhamdulillah ada kecukupan, itu juga nikmat. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena untuk mengikat nikmat itu minimal tetap. Tapi insya Allah kalau syukurnya bagus, nikmat itu pasti bertambah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat, para tabi'in ila akhiriz zaman, ila yaumil qiyamah, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berniat juga nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah taala, atau paling singkat aku niat iktikaf. Sudah masuk dapat pahala iktikaf, walaupun sekejap, walaupun hanya sekedar satu napas, kemudian dia berdiri pulang dari masjid, itu sudah dapat pahala. Apalagi kita akan kurang lebih sampai jam 6 kita bulikan insyaallah. Jam 6 20 menit ampihan kita. Guru Zaini banyak-banyak ampun maaf, sidin berhalangan hadir, dimaklumi. Dah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ujar sidin, adda maftaradallahu alaika, tunaikan, bayar, ya laksanakan apa aja yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada ikam, mujarsidin, bitamami, dengan bayarnya sempurna, melaksanakannya dengan bujur-bujur. Ibarat sembahyang, bujur-bujur sembahyangnya, beilmu sembahyangnya, baudu, beilmu juga baudu, anunya apa? Baudunya, beibadahnya, ibadah batinnya, menjauhi sifat itu ibadah zahir. Ibadah zahirnya ridho kepada Allah, ikhlas
ikhlas terhadap apa yang dibagikan Allah kepadanya, dan seterusnya. Ibadah-ibadah batin, ibadah-ibadah zahir yang diwajibkan kepada Allah, yang diwajibkan Allah kepada kita, digawi dengan sempurna. Apa ujar Nabi? Takun a'badan nasi. Takun a'badan nasi, maka ikam akan jadi manusia yang paling banyak beribadah, atau tasirru aksarun nasi ibadatan. Jadi ikam paling banyak, sehingga ikam jadi paling banyak beribadah dengan melaksanakan apa aja yang diperintahkan Allah, termasuk dihitung banyak. Begawi sekalinya harus ada ibadahnya. Kada boleh berdiam diri, kada boleh pengoler. Nah, modalnya menuntut ilmu. Kada kau jawab ibadah dengan sempurna tadi kalau kada berilmu agama. Kira-kira kada nyaman juga beribadah itu. Bahyang kada nyaman tuh amun kada berilmu. Apa yang melengkapi ilmu sembahyang tadi? Untuk menambah keyakinan bahwa sembahyang kita ini insya Allah di masuk ya karena berdasarkan ilmu, insya Allah terhubung aja dengan Nabi. Karena sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyang ikam kayak aku sembahyang, lalu kita sembahyang, membantu tuh. Itu untuk fikihnya aja dulu. Nah, membantu kita beribadah, ditambah lagi ilmu yang lain, ilmu yang wajib ya. Kada boleh pahirian, kada boleh ujub, kada boleh ria, kada boleh. Nyaman lah kalau orang sembahyang ada riaknya. Mana nyaman? Kada nyaman. Amun kada ada orang, kada nyaman. Sebabnya nyaman kalau dilihat orang. Nah, itu bisa disingkirkan sedikit. Memang riak dulu kita beribadah sedikit demi sedikit. Cara menghilangkan riak pun belajar juga. Nah, lalu di majelis taklim lah kita dapatkan. Menuntut, amalkan. Dan itu memang aturannya. Aturan menuntut ilmu. Dan jangan dijadikan alasan takdir Tuhan lalu kada mau beribadat. Aku ini takdir Tuhan sudah jar kada beribadah. Itu moha takdir Tuhan giliran beribadah, giliran duit kada mau takdir Tuhan. Pengaramput, pendusta. Jadi sudah ampi sudah. Pajaimanan nih ke dosa lai. Ini kan kelakuan yang kada kekaruan tuh. Dijadikan alasan takdir Tuhan tadi, perbuatan Tuhan terhadap kita dijadikan alasan dia untuk meninggalkan yang diwajibkan, padahal ini kada mengakui. Giliran duit kada mau takdir Tuhan, giliran sembahyang lawan menuntut ilmu hanya takdir Tuhan. Jadi takdir Tuhan ayo aku nih kalau memang dasar masuk surga biar aku kada sembahyang, ditakdir masuk surga biar aku kada sembahyang. Aku ini kada sembahyang, tapi takdirku di sana masuk surga. Kita kan kada tahu takdir qada ngarannya. Aku kada sembahyang, tetap aku masuk surga biar aku kada sembahyang. Bujurlah itu pandiran itu. Bujur kalau diatur dalam keilmuan tauhid tadi, bujur semuaan kan Tuhan bujur kan harus. Itu kan sifat jaiz bagi Allah Ta'ala. Ya kan? Al-jaizu tarkuli kulli mungkinin kafi alihi. Jaiz itu Allah Ta'ala boleh meninggalkan atau menggawinya. Artinya Allah Ta'ala boleh memasukkan surga orang yang maksiat, orang yang peminum, orang yang kada sembahyang, orang macam-macam. Dan Allah Ta'ala boleh aja juga menyiksa orang yang sembahyang. Terserah Tuhan. Itu kan etikat, masalah etikat. Itu masalah ke dalam.
Tapi kita memakai rumus-rumus yang disampaikan oleh syariat Islam. Kalau ikam berbuat baik masuk surga, amun ikam kada baik masuk neraka. Itu kan itu yang tugas kita. Itu urusan Tuhan. Kenapa ikam umpat? Aku ujar biar kada sembahyang mun aku masuk surga juga. Kada apa-apa juga biar aku kada sembahyang mun sudah catatan di sana. Nah, sekarang itu urusan Tuhan. Minimal kalau itu bukan urusan Tuhan, sudahkah ada ikam connect dengan Tuhan, bertemuan dengan Tuhan? Haji Jamal ikam masuk surga kada usah sembahyang lagi, adakah Tuhan memadahkan kayak itu? Kada ada. Kalau amun kada ada sembahyang, turuti apa yang diperintahkan di Quran. Kan kada ada disampaikan Allah secara langsung. Daeng mesempajak ko. Kodek ko mas sempayang, mata neraka ko. Daeng kam sembahyang, mun kada sembahyang masuk neraka ikam. Nah, adakah disampaikan di situ langsung? Kada ada. Oh, berarti ikut yang apa yang ada di Quran. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu ikut yang ada di Quran. Di Quran itu Tuhan juga menyuruh. Ujar Quran, ikam nak kalau beramal soleh asal beriman aja, laki-laki bebinian nyaman hidup di dunia dan di akhirat selamat, diberi pahala yang lebih baik daripada apa yang kamu lakukan. Kesimpulannya kayak itu aja sudah. Adakah orang yang begawi, yang kada begawi setiap bulan minta gajian? Kan aneh benar. Hendak dapat rahmat, hendak hidup bahagia, hendak tentram, tapi kada mau berparak dengan Allah sumber kebahagiaan. Jadi kalau anak bahagia kayak itu aja sudah. Hendak hidup nyaman, bahagia, ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maftaradallahu alaika takun a'badan nas. Laksanakan apa yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada ikam, niscaya ikam jadi hamba Allah Ta'ala yang paling banyak beribadah. Jadi laksanakan perintah Allah. Ya Allah tuh. Nang kaya gaji, padahal gaji kita tuh kada seberapa, 100 juta aja sebulan gajian. Ketawa pian ya kalau ulun sengaja memang penyebut 100 juta, padahal 100 juta aja gaji dari bos kita itu. Nah siap kalau tuh 24 jam. Nah ingatilah anak biniku, orang lain gajinya 5 juta 10 juta sudah, oh ini 100 juta. Ingati kebaikan sidin itu. Nah apa kabar? Sampai anak semuaan dituruti. Sini cepat datang semua hormatinya. Itu 100 juta non petunjuk. Tapi ini Allah Ta'ala yang menggaji kita. Sekarang kita terpandang duit aja. Nah, gaji Allah Ta'ala dunia akhirat. Nah, digaji. Nyaman hidup di dunia, di akhirat masuk surga. Aturannya hormat benar kita. Hormat benar. Karena pahala, balasan Allah Ta'ala yang berupa pahala di dunia ini jarang-jarang kelihatan berupa materi. Ya kan? Kalau di akhirat nyata berupa materi. Bini aja 12.100 seikung laki-laki. 12.100. Jadi ibu-ibu semua dari sekarang sampian latihan memadu. Jangan karena di akhirat bingung madu banyak. Di akhirat mesti memadu orang itu latihan. Deng naja latihan di dunia supaya jangan takajut banyak bini di sana. Kalau ulun kan sudah latihan. Astagfirullahaladzim. Ya kalau begitu banyak ujian malaikat, silahkan masuk. Silakan masuk deng najajar dengan segala nikmatnya. Silakan baik. Masuk. Dibukakan, masuk. Nah, melihat begitu melihat pintu gerbang surga, 40 tahun di pintu gerbang surganya aja menikmati hanyar pintu gerbangnya. Masuk ini biniku kah sudah ujar. Ini lain. Cantik benar. Itu tukang jaga satpamnya aja. Begitu masuk ke dalam, ini biniku sudah lain ujar bidadari. Ulun ini penjaga lawang. Masuk di dalam, di ruang tamu lain juga bininya. Hanyar masuk bininya yang asli. Terus seikung disediakan.
masih aman aja. Begitu dibukakan malaikat yang 12.100 jantung deng aja anu langsung siup. Kenapa? Setelah siuman kenapa kamu siup deng? Anu jar takajut kada biasa di dunia. Saya silahkan sudah anu. Nah pas ini ulahan ulun lah kada ada anu lah tuh kada ada. Tapi yang melihati anu tuh bujur pintu gerbang tuh ada riwayat 40 tahun tuh yang masuk tadi itu. Giliran ulun pas dibukakan yang 12.100 silakan. Nggih silakan ujian malaikat. Sebentar dulu. Itu kawal ikam bahari di dunia kenapa siup? Ikam kada. Itu biasa sudah berpuluh-puluh kali ulun menyampaikan di majelis bahari tiwasinya kan mau kawin waktu di dunia kita sudah latihan. Astagfirullahaladzim. Minta maaf bini deng aja lah, percaya aja pian aman aja lah pian ulun kada anu ulun bagayaan aja. Astagfirullahaladzim. Mulai sudah lanjut gara-gara bakawalan haji kintol nih. Astagfirullahaladzim. Nah ini yang penting biar bagayaan ini yang diperhatikan ini nah. Perintah Tuhan sudah Bang yang ikan. Alhamdulillah kawa sudah kita insya Allah tuh kawa menggawi perintah Allah Ta'ala. Kalau orang ada di majelis ta'lim jarang-jarang kada sembahyang. Perintah Allah yang utama gawe aja dulu sembahyang. Nah bayang gawe aja. Jangan pengoler. Itu aja. Jangan pengoler. Ada kalau yang ulun sampaikan. Nakade pandirita ta angka 10 tawe calaka rilinoe nari akhirae. Ada 10 orang celaka di dunia dan akhirat ujar ulama kita bahari. Di antaranya 1 tosogi masekke. Nomor 1 orang sugih yang pelit itu masuk neraka tuh. Ujar ulama itu mengambil kesimpulan. 2 makundre degagasirina. 2 bibinian kada tahu supan. Yang ketiga kalolo nama kutu lelaki pemuda yang pengoler beribadat, pengoler mencari duit, baroko dakas. Jadi rancaki dan ini prinsip dalam agama kita. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amun ikam sudah tuntung begawi, jangan tuntung sambung dengan yang lain. Kayak itu pada mau itu dinikmati. Uyuh jana istirahat. Bujur ya uyuh. Yang istirahat itu setelah kita mati. Jadi beribadah. Jadi kesibukan kita apa? Kesibukan manusia tanda orang yang hebat itu sibuk di akhirat. Sibuknya di akhirat. Nah, sibuk beribadah. Jadi kalau sibuk di akhirat itu ngarannya istirahat. Memang sidin kelihatannya uyuh tapi istirahat akhirnya. Kenapa? Istirahat batinnya istirahat. Tenaganya istirahat. Karenanya sibuk di akhirat. Wah itu menghalangi kemajuan tunggu dulu. Dari mana sampean dapat itu? Minta maaf, hati-hati diracuni orang. Ingat racun sudah masuk ke kita. Malam Jumat contoh aja malam Jumat sudah keplinger kita sudah dibentuk orang otak kita. Pian malam Jumat beratan minta maaf bukan berarti dan kadada menuduh. Kira-kira seisi masjid ini masih terbayang kalau malam Jumat adalah malam seram. Ya kalau untung di masjid ini banyak orang yang sudah sedangkan amun kada terdengar di bab tentang fadilah malam Jumat, maka malam Jumat itu adalah malam seram. Padahal itu malam penuh barokah. Kalau orang kan lewat misalnya pian ke kuburan muslimin lebih takut malam Jumat kah atau malam Minggu? Ya kan kayak itu kalau jangan lewat itu malam Jumat kliwon jar. Ya kalau tuh bahantu jar. Antu datang mana bahantu? Kawalan yang manunya mekat benang pohonnya orangnya panakutan. Malam Jumat, padahal malam Jumat malam penuh barokah. Orang mati malam Jumat aja dapat keringanan. Orang yang memang kelihatan sembahyang sudah. Nah sekarang otak kita kan
sudah dianu di situ, dibentuk orang. Ini pulang hendak dibentuk. Sibuk di agama, inilah maulah kemunduran kemunduran dunia ini, pembangunan. Justru ilmu agama ini maulah maju negara. Bayangkan kalau anggota DPR itu berataan, presiden, bubuan menteri-menteri, pejabat itu berataan beriman, maju negara. Kada ada yang korupsi, kada ada yang mengerampas, kada ada yang adu. Jadi itu hanya dibentuk orang membentuk otak kita bahwa dengan ilmu agama ini kita jadi mundur. Yang bapandi bukan profesor, yang bapandi bukan pintar bungulinya. Dan negara kita ini memang kadang agama kita memang kada pernah menyuruh kita berpikiran mundur. Dengan ilmu segala sesuatu dengan mudah, sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, kebetulan kita spesialisasi belajar dari pondok pesantren. Nah, di agama tahu yang belajar teknokrat, yang belajar yang jadi pengacara, jangan lupa agamanya. Ya kalau tuh yang jadi dokter jangan lupa agamanya, belajar agama. Yang jadi arsitek jangan lupa agamanya. Yang ahli komputer jangan lupa agamanya. Yang jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota jangan lupa belajar agama, tahu di agama sebagai dasar. Nangka itu bukan disuruh justru meninggalkan, itu hendak menghancurkan. Lihat aja negara-negara yang maju tuh, yang tuh yang mana, lihat aja negara-negara yang maju yang jauh daripada agama. Dan sekarang orang mulai sudah terbuka. Allah Ta'ala membuktikan bahwa orang itu perlu paham dengan agama tadi. Di Inggris, lihati mulai sudah paham. Di Uni Soviet itu menyuruh sudah sebab dibukakan sudah agama Islam ini diberikan kebebasan. Sebab kalau agama Islam mayoritas di negara itu aman. Kalau agama Islam mayoritas, sebab banyak orang beribadah, mengambil pendapat ahli yang bebarangan itu, yang berdusta itu kah? Apakah sempian mengambil apa yang dikatakan oleh Allah? Apa ujar Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 96? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk satu negeri semuanya bertakwa dan beriman, maka kami akan bukakan barakah dari langit dan barakah dari bumi dibukakan. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum, maka kami siksa mereka daripada apa perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Jadi agama ini kita disuruh menyibukkan diri kita dengan agama. Dan agama ini kadang menghalangi kemajuan zaman. Dan dalam agama kita kadang mengajarkan dikotomi dalam ilmu agama bano. Tapi kita kalau berbicara keabdoliahan, tetap abdoliyah belajar ilmu agama. Tapi dalam agama kita sendiri ada bagian-bagian ilmu yang diperintahkan kita mempelajarinya. Orang tertentu, kelompok tertentu mempelajarinya secara fardu ain. Misalnya ilmu kedokteran wajib tuh ada di satu daerah. Ilmu kedokteran, ilmu waris, ilmu falak, ilmu membangun, semua yang ada manfaatnya bagi umat Islam itu disuruh ada orang yang menguasai. Apa itu Islam menyuruh? Tapi yang penguasa ini, yang menguasai ilmu itu kan tentu Tuhan juga mempersiapkan juga, jangan ilmu itu aja. Nang kayak apa caranya ikam juga ilmu menghadapi Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Karena tujuan kita di dunia ini bukan jadi ahli kalkulator, ahli komputer, bukan tujuan kita jadi arsitek, bukan tujuan kita jadi dokter, bukan tujuan kita jadi penceramah. Tapi kita di dunia ini diciptakanlah untuk beribadah menghadap Allah sebagai tempat persinggahan. Begitu aturan dari Allah.
dan tempat lewat aja, bukan tempat bersinggah. Disitulah ikam mengelola dunia ini, ngaranya disebut khalifah. Digawe yang disuruh Allah Ta'ala digawe. Lalu pian jar guru-guru jar, pian khususnya akhirat aja pada disuruh. Itu tugas kami di bidang akhirat, anunya melajari bidang akhirat. Tugas masing-masing melajari ente yang di bidang dunia, supaya jangan dunia aja, harus ada hatinya akhirat. Oleh karena itu orang yang berada di bidang akhirat itu akan memberi berkah yang besar kepada semua muridnya kalau inya menggawi badahulu. Amunnya menyuruh aja, itu ngarannya sami mawan foto ae karena ketemu di akhirat tuh. Ya dia ketemu di neraka. Kenapa ikan masuk neraka? Itu pangjar. Waktu pian ceramah yang menyuruh supaya melaksanakan yang dipardukan Allah supaya digawe, ulun kada gawe. Jadi ujar sidin, ujar murid itu tapi kirinya di neraka. Pian pangguru ngomong-ngomong, tapi pian ada jo di sini, berarti pian apa anunya? Ujar sidin, ya itu kita konco 11 12. Aku yang lebih menyuruh. Makanya jangan berniat menuntut ilmu agama tuh jangan untuk ceramah aja, untuk dipakai seorang. Makanya ente kalau mengirim anak ke pondok, niatakan jangan hendak diniatkan jadi orang hebat, diniatkan mudah jadi orang soleh. Ku abdikan anakku ini untuk orang semua. Jangan terbayang karena membulik berduit aku ingin jadi ustadz nyaman banyak bini. Amun nangka itu niat peraya, lebih baik mencari duit di pasar, duitnya kawa digunakan untuk membantu agama daripada cara kayak itu berniat. Kada oke kayak itu, apalagi ragu-ragu, apalagi orang tua anaknya parak tuntung ditariknya dari pondok, di mana anak akal? Ya kalau sedih ya aku kada nyaman berpisah. Bilang nangis terus, lebih baik nangis sementara daripada ikam nangis di kemudian hari. Tuh, mau ongkosi anak yang di pondok itu dengan rezeki yang halal. Anyar doa. Kalau nya masih mucil aja, itu totok nami anak ko melo ke dosalah. Itu memang nasib anak itu kalau nya memang hendak jalannya kada baik. Kalau sudah dijalankan nangka itu. Kayak itu agama kita baru mau maju. Agama kita ini bubuan sugih-sugihnya jangan pelit. Kalau ada duit bagi-bagi. Bagi-bagi maksud ini bukan bagi-bagi nang kayak ulun, itu temporer itu. Itu yang ulun bagi duit dengan kakak-anakan itu. Itu duit ceramah juga. Ulun tambahi benernya sedikit lagi. Jadi seakan-akan ulun yang membarigi, padahal duit dari jamaah aja yang ulun bagiakan. Yang maksud ulun ini yang duit. Kada mungkin masjid ini nata bangun kalau kada turun tangan orang sugih. Bukan kumpula, minta maaf, ulun memadahkan bukan berarti kada. Artinya kada terlalu membantu benar secara materi. Bubuan kita yang berjamaah tuh yang diedarkan amplop kada terlalu besar anunya itu. Itu yang sugih itu yang membom ibaratnya dengan duit itu sehingga bisa terbangun. Yang berperan itu orang sugih. Makanya kata Nabi, 2 hiri itu kada boleh. Cuma ada 2 hiri yang bisa kita lakukan. Hiri yang boleh namanya giptoh. 1, hiri kepada orang yang membelanjakan ilmunya karena Allah sehingga agama ini berkembang. Dan hiri kepada orang sugih yang pemurah yang membelanjakan, menginfakkan hartanya karena Allah sehingga agama ini juga berkembang. 2 ini yang boleh dihiri. Ditambah dibantu, maka agama ini akan lebih berkembang kalau bubuan umaroknya parak dengan para ulama. Syarat jadi Presiden Republik Indonesia atau syarat jadi kepala ini bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya kalau toh berarti beriman nih orangnya. Berarti kada membunguli. Nang kayak apa sih din hendak jadi orang jujur kalau jauh dari ulama. Ulama kan ada mengatakan. Ulama apa? Ulama akhirat. Amun ulama dunia, ulamanya yang menghuluakan becucuntan. Ulama
Makanya ulama su itu yang paling ditakuti oleh Nabi. Nah, begitu nyebut ulama su, gair kita kalau pina termasuk di situ. Jangan membayangkan orang lain aku kada. Kalau pina seorang, kalau pina omongan kita ini lanjuran aja, istidrat dari Allah Ta'ala, pintar berceramah. Ente pintar berceramah jadi orang soleh kah sudah itu? Anak jadi kiai dicium orang bolak-balik, apakah itu yang dibanggakan? Yang dibanggakan inya kadada di hatinya dunia. Itu ciri ulama akhirat. Ulama yang selamat amun dunia aja. Sedih hati kalau kada bisi majelis anak, sedih hati kalau kada bisi pondok, sedih hati kalau kada dipanggil orang ceramah, maka tuntung ndak jadi apa ente. Maka dipersiapkan jadi orang soleh, jadi orang baik. Kalau orang soleh akan punya pondok, akan punya pengikut, akan dicumi orang, bahkan muridnya tuh dicumi orang, dirabuti orang. Ya kalau tuh ulama, kalau pian muludahi orang, tempeleng orang, tapi kalau ulama minta ludahi akan muntung ulun guru, tuh diludahi akan. Ya kalau tuh kalau ente membawa orang kawin, ada apa? Kalau ulama guru ulun hendak mambil berkah pian, berkah ke apa? Anak ulun kalau pian mengambil berkah keturunan. Nah itu berkat ulama akhirat, dan memang kada ada utaknya di situ. Amun guna mencari tujuan dunia, kacau pokoknya. Kalau sudah kisah dunia, baik ulamanya, DPR-nya, pengurus masjidnya, bidang apapun, itu akan menjadikan sesuatu itu jadi kada stabil, ribut itu karena kalau ada bibit dunia tujuan. Tapi kalau orang hati akhirat, selamat berataan. Kenapa orang berjagur di DPR? Bahari ada kalau bahantam di TV karena dunia. Kenapa orang kada mau bayar hutang, ada aja duitnya kau bayar hutang? Karena dunia. Amun kada ada duit lain kisah. Kenapa madu bahiririan? Madu bima dengan madu berau bahiririan. Kenapa? Karena ada dunia. Ya kalau tuh. Karena dunia. Kalau nya akhirat sudah selesai. Hati-hati jar kita dijebaknya lagi itu. Kada itu aja. Nah jadi agama gawinya. Jadi agama ini gugur gawinya. Ente bekesah betinggi-tinggi tentang ilmu agama menggawi kada. Bualan ngarannya. Pembualan hebat bepandir. Nya mana hebat Pak? Gawinya ente, gawinya kisah hakikat. Ayo kita sepakati sudah. Ini untuk ini kita kada menasihati orang lain, ulun kada menasihati siapa. Sama-sama supaya agama ini maju. Supaya kita nyaman dunia akhirat. Ini tugas kita sama-sama. Kita tugas memandir aja, Bang. Budan kau menggawe. Kayak apa? Ayo betinggi-tinggi. Pian hebat bepandir, ulun hebat bepandir. Tapi sembahyang 5 waktu aja belum beres. Apalagi kada sembahyang, kada ada niat melaksanakan sampai ke mati ibadah ini. Badusta masih ketujuh, bahutang kada mau bayar hutang, bepandir kasar, muntung nyambati orang aja. Kisah agama tinggi-tinggi, mana itu yang ikam makrifat dengan Allah Ta'ala. Kada lain jadi pandiran Allah Ta'ala menggarak akan. Kada mungkin Allah Ta'ala menyuruh yang jahat, kada ada. Allah Ta'ala memang menciptakan. Jahat itu kan dari Allah. Iya, yang jahat, yang buruk, baik itu dari Allah. Tapi Allah Ta'ala kada pernah menyuruh menggawi yang jahat. Iya kan kayak itu. Ente ini tuh kejadian bungul di agama. Perasaan tinggi belajar ilmu makrifat. Peleng kan nih. Orang-orang di pondok tuh guru Kiai Jakiri Ja'far, Kiai Abdullah Marisi kada disambat sidin. Masalah ini karena ini kada ada di dalam kita. Nyata ya kada ada di dalam kita Bapak menyambat, dan kami tahu kalau kami berpandir tentang itu di hadapan ikam yang bungul ini menambah kejahatan di masyarakat. Makanya kami kada berpandir. Kecil yang ikam panu akan itu bukan kada ada di itu di dalam kantong kami muhaai. Bagaimana bisa ikam mengetahui ya, ikam yang bungul mengetahui ulama yang sudah paham.
Ikam belum jadi pintar, belum alim. Maka orang alim tuh kawa menilai orang bungul. Tapi kalau orang bungul mustahil bisa menilai orang alim, karena inya belum alim, masih bungul. Kalau orang alim kawa menilai orang bungul, kenapa? Inya dulu pernah bungul, kan kayak itu. Lalu orang alim hendak dinilai. Oh, kada kawa. Ini kita berbicara, ini penjabaran dari qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang alim dengan orang yang kada tahu? Jelas kada sama. Kada sama. Nah, makanya orang alim tuh berdiam, kada kalang kabut manwe. Sudah kan belajar. Orang bidang kedokteran samakah orang yang di bidang kedokteran dengan di bidang ketika membicarakan bidang kedokteran dengan ulama yang kada di bidang itu, samakah? Nyata kada sama antara langit dan bumi. Mana tah sama? Biar ikam membaca buku. Karena perlu ada bimbingan tadi, perlu ada kuliah, perlu ada belajar. Ya kalau tuh ente anak jadi dokter aja 7 tahun paling kada belajar, ya kalau 7 tahun hanya jadi dokter, itu pun masih dokter pendamping aja. Apalagi hendak paham di agama. Kayak ente jujur kita dalam berilmu dalam segala hal. Nangka ini jadi bagus rami. Akhirnya pandir makrifat bertinggi-tinggi. Yang di ujung-ujung ulun sambat sudah kampungnya di daerah Sambutan sana, daerah Sanga-Sanga ada. Daerah Lempake sempat itu di sempat ulun turun tangan keluarganya, untungnya anak sarik ulun. Sarik itu kada papang, bukan sarik nafsu kada. Kenapa kada menggunakan orang yang orang yang culas itu dia sampai sini sebelum mati bertobat. Kayak apa belajarnya? Akhirnya bebas karena bimu ala hakikat. Bini seorang diunjuk lawan guru tadi. Dalam kondisi ini ada lakinya, dinikahkan lawan ini. Ayo, yang menikahkan Rasulullah, yang saksi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini guru ini perlu ditempeleng benar lagi, diinjak benar lagi. Amun kada sarik iza stugdiba walam yaqdab fa wadayus. Amun ikam seharusnya marah terhadap apa yang terjadi nangka itu, lalu ikam kada marah, ikam dayus. Ikam mucikari, dosa ikam dosa mucikari, itu membiarkan kayak itu. Nah, dibiarkan belajar lawan inya. Ini disambutan lagi. Itu anak ulun datangi bujur itu. Anak ulun datangi yang ustadz itu anak orang baik dengan orang tuanya. Makanya ajaran-ajaran itu hati-hati. Baik dengan orang tuanya nah. Taat dengan orang tuanya, dengan dingsanaknya damai. Belajar lawan guru itu, dilarangnya tulak ke Bali, anak orang dibawa ke Bali sana kada beizin lawan orang tuanya, sampai akhirnya waktunya di Bali abahnya meninggal, sakit hatinya hanya tahu tuh jara ikam. Nah, untung ikam sadar di situ, coba tidak keterusan 4 guru sasat nih itu. Saya ikung lagi sampaikan lawan si nih nah. Atut itu orang baik, istrinya meninggal setelah ulun memasukkan agama Islam, masuknya agama Islam. Makanya dangari Cina jangan membawa macam-macam. Agama Islam ini kadang membawa yang jahat-jahat. Itu si Atut dengan Nur Aini, bininya dinama Nur Aini. Atut lakinya itu mulai sebelum Islam, gawian Islam digawinya sudah Cina berdua tuh. Gawian bersahadat aja lagi kada. Membantu langgar, mengani orang. Sama Cina yang di muka nih, waya-waya membari jo baras ke sini, bubuhnya betakun kayak apa kalau Cina bakurban terima aja kurbannya, barasnya terima aja, sudah terima, kada apa-apa. Karena kalau ada Cina minta daging kurban tuh daging yang disembelih itu jo unjuk lawan bubuhannya, kita pang boleh makan daging kurban itu, ambil di Cina itu. Akhirnya masuk Islam berdua, menunggu Habib Mustafa Jakarta, Allah yarham, sini kada kawa datang berhalangan. Ka Haji Leman itu ulun me Islamakan. Ulun tanya sampai ke Martapura, "Tut, bacaan Quran sudah bisakah sudah sembahyang?" Bacaan Quran bisa. Bisa sudah membaca tasyahud akhir. Kalau orang bisa baca tasyahud akhir berarti Fatihah kayak Fatihah dan yang pendek-pendek lainnya itu
aman sudah. Dasar sembahyanginya setiap maghrib membaca napa itu belajar Quran, napa itu yang Iqra itu sudah parak bisa. Datang hantu banyu, nah masuk ke situ. Hantu banyu, iya itu yang melajari. Akhirnya atut kada bersembahyangan, kada bahagian. Jadi kita bangsat benaran, di hati aja pangtulah kada dimuntung. Bangsat kalau itu kurang ajar, orang sudah beriman dirusaknya kayak itu nah. Ya Allah, itu tempel. Jika ulun preman ulun kacak tuh kan perlu dikarasi kayak itu orang kayak itu. Tapi di hati-hati juga lah, wah ini tegores sedikit aja masuk penjara, ente berpikir-pikir nempeleng orang tuh. Nah, ini supaya inya selamat, kada apa menyelamatkan orang. Kada sembahyang wah ini nyaman sudah meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Mudahan atut mendengar. Mudahan si atut mendengar. Bininya meninggal sudah. Waktunya bininya meninggal, nah itu jar ingatilah tuh gara-gara inya masuk agama Islam. Nih si Nuraini nih bininya atut nih meninggal kada lama setelah ulun mengislamkan, meninggal bininya itu. Tuh gara-gara masuk agama Islam tuh inya mati cepat. Dangari Cina bangsat ya kita. Dangari bini si atut itu sejauh sebelum inya sebelum masuk agama Islam memang membawa penyakit bawaan, yaitu dinding tubuhnya itu ada kena penyakit kanker apa tuh yang di situ, yang memang penyakit kronis. Kita mah Islam akan jadi ujar orang gajah lewat ranting patah, yaitu jangan sembarangan ente ya. Maka Islam tampil teroris pandiran guru. Mana ada teroris? Agama kami ini sudah biar kada diajari tahu orang agama Islam tuh kasih sayang dengan tetangga, menyayangi. Ente Cina yang ada di sini-sini, nah kalau ada buburnya preman mengganggu tanpa sebab toko ikam, aku yang turun tangan melawani preman. Jangankan seikung preman seterak ku hadapi sorangan. Ingatilah, bubun preman ikam turun preman satu terak kulawani ikam biar ikam beparang berataan. Aku tentara 3 peleton menghadapi ikam di belakang. Astagfirullahaladzim. Apa bano? Jadi agama ini dibaik-baiki, jadi eleganlah dalam beragama supaya maju agama kita. Mencari duit, yang mencari duit tambahi duitnya supaya banyak diperbuat. Adakah menghalang-halangi kemajuan? Kada ada. Kemudian terakhir, takun mana tadi? Takun abadan nas. Mana tadi? Wajtanib maharimallahi takun azhadan nas. Ay tasiru akbarun nasi ba'dan lid dunya wa i'radan anha. Ikam ujar Ibnu Mas'ud, jauhilah yang ngarannya diharamkan Allah, niscaya kamu jadi manusia yang paling zuhud. Kau akan jadi manusia yang terbesar sebahagian untuk dunia dan menjauhi daripada dunia tadi. Menjauhi dunia. Jadi zuhud sudut pandang batin, bukan dari segi penampilan. Zuhud kupiah bebarangan, baju kusut, ya kalau tuh duit kau aja nukar baju, kau aja menggaji pembantu duit berpuluh-puluh miliar, kau aja maulah hidup itu tampilan jadi bagus, tapi sembarangan memakai mobil-mobil yang murah ditukar bungul benar duit sing banyakan itu mobil yang bagus, ya kalau tuh nangka itu supaya jangan kelihatan bahwa kita miskin. Zuhud itu di hati itu kada katuju lawan dunia, di hati. Di tampilan jangan gitu. Zuhud dunia termasuk zuhud jabatan, bukan hanya zuhud terhadap materi, zuhud jabatan, zuhud gelar, zuhud disambat orang guru. Kada dikiwa orang guru sarik siden, atau ikam ada orang ini mengiu guru ini kada
yang kada itu, nah ini orang lain maka menyambat. Agak tersinggungnya orang kada menyambat inya guru, ada perubahan di dalam batin. Kalau muhanya sudah terlatih. Kalau di muha terpandir ketahuan orang tuh jelas itu mbari supan. Ini yang baru melatih. Ada sedikit kada senang, berarti masih perlu dibuangi itu zuhudnya tadi. Itu zuhud jabatan. Itu jadi hidupnya betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Kawakah pemahaman kayak ini kalau hanya membaca-baca buku? Kada kawa kecuali belajar dari guru-guru kita bahari, kada kawa. Kecuali mengamalkan daripada guru kita bahari, hanya timbul pengetahuan yang baru. Karena ujar Nabi, ikam beilmu, mengamalkan beilmu, mengamalkan beilmu, mengamalkan beilmu, mengamalkan, hanya ikam dibari ilmu yang sekira-kira yang lebih meningkat, ilmu laduni ngarannya, hakikat hadiah yang itu zauq. Dah kawa, mesti kita menghususkan diri kita untuk ini. Jadi orang zuhud kalau kita sudah bisa meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuhud. Lalu bagaimana sudut pandang kita terhadap dunia ini? Kada disuruh membuang, cuma disuruh menandak di tangan. Disuruh menandak di tangan. Bagaimana teknisnya menandak dunia di tangan ini? Jangan diandak di hati. Karena Allah taala menciptakan dalam tubuh kita satu hati aja. Di situ mengingat Allah dan di situ juga mengingat dunia. Kalau Allah lebih penuh, sudah penuh, artinya dunia biar banyak di tangan aja kada sampai di hati. Tapi kalau sudah dunia full di dalam hati, maka hati kita akan mati, hati kita akan karas, sulit menerima kebenaran. Biar laki alim kada mau dipakainya. Kenapa? Inya kada zuhud lagi dengan dunia. Terus man tola amaluhu sa'a amaluhu. Barang siapa panjang angan-angannya, kada bersifat zuhud, panjang angan-angan, maka inya cinta dengan dunia, maka gawiannya pasti kada baik terus. Maka disuruh zuhud. Lalu bagaimana cara pandang kita terhadap dunia ini? Kita ikuti apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ujar sidin, dunia itu diandak di tangan aja. Bukan dibenci, bukan bukan dibuang, diandak di tangan. Sebab ngalih juga kalau kada ada bisi harta tadi. Anggaplah dunia tadi harta. Sebenarnya lain itu aja. Pangkat di sisi orang. Bangun pondok nih, sengaja aku bangun pondok supaya aku terkenal jadi kiai, karena supaya mati bakaramah, biar aku kena mati banyak orang aku meninggal karena banyak samarindaan orang perai begawi karena ada mati seorang ulama besar, supaya itu dunia tak diingati. Kawakah memahami itu kalau kada belajar bujur-bujur dengan ahlinya? Pemaham dunia tadi, ad-dunya ra'su kulli khati'ah, kada kawa, among kada belajar. Kada kawa. Nah, lalu disuruh mandak dunia tadi di tangan. Bisi rumah 14, diandaknya di tangan aja. Maksud di tangan sinilah kada rumah. Maksudnya di mana wadah rumah tuh? Oh, di atas tanah, jangan diandak di sini. Muyuh mengajalnya. Terus napa itu surat rumahnya, ya kan, apa sertifikat rumah apa segala ada kan, cuma kada anak di sini, sertifikatnya atas nama kita juga, guring di situ juga. Nah, kursi di dalam rumah andaknya di ruang tamu, jangan di sini. Mobil andaknya di garasi, jangan di anak sini. Peneng, sedangkan di anak di luar aja peneng, meleti muha seorang aja peneng, ditambah lagi itu masuk ke dalam bini empat, jangan di anak di dalam hati, peneng ente. Makanya bini seikung aja di anak dalam hati, apalagi anak bini 2, tempeleng mana kawin lagi, jangan kawin. Nah itu ibu-ibu nasihat ulun naon laki pian. Kalau ada pian, mungkin ada pian lain lagi ilmunya dibari. Bini 4 nih jangan bini ku jar bakalahi, pusing aku bini kedua dengan bini pertama bakalahi. Kenapa ikam yang pusing? Yang bakalahi kan bini sudah ditagor, sudah inya bakalahi, kenapa ikam yang pusing bungulnya? Kalau inya bakalahi berdua bertiga, 1 2 bakalahi, tambah lagi 1.
supaya mengurangi nya bekalahe. Masih bekalahe bertiga tambah 4 supaya nang kayak pasar bekalahe. Biar situ. Astagfirullahaladzim, jauhnya tak ke situ. Nah, jangan dimasukkan ke dalam hati, jangan dimasukkan ke dalam hati dunia tadi. Supan kalau mulai supan kalau sudah guru jadi guru supan sudah tuh. Jadinya guru supaninya berdakwah. Kalau anak mencari duit, kadang mau lagi nya gerilya ke masjid-masjid di Maninjau khotbahnya 1 juta. Bila aku dianukan supan sudahnya bapak dah tuh. Supan sudahnya bapak dah. Ada jar anu sidin wali orangnya baik jar minta dianu tapi nya kada berniat untuk ke duit itu. Inya semata-mata menyampaikan karena Allah. Jangankan duit untuk terkenal aja nya kada mau, sekedar menyampaikan apa yang diperintahkan Allah. Adapun duit itu diambil sidinnya. Coba diunjukkan sini lain juga. Ini untuk menilai diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Kada mau lagi sudahnya bujur-bujur karena Allah Ta'ala. Di sini dengan belajar kayak ini, nah itu ikhlas akan datang dengan sendirinya. Maka jurusan jadi orang ikhlas itu ratusan jurusan definisi ikhlas itu. Orang tuh bertawakal dengan Allah Ta'ala akan timbul ikhlas. Orang tuh meninggalkan riya akan orang tuh bersifat zuhud akan dapat ikhlas. Orang ridho terhadap apa yang dibagikan Allah Ta'ala, itu ikhlas tadi. Maka jaringan ilmu ini saling mendukung satu dengan yang lain. Makanya kita belajar agama ini secara komprehensif. Udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah ke dalam agama Islam ini secara sempurna keseluruhan, jangan ikut langkah-langkah syaitan karena itu musuh ikam yang utama. Nah, sebagai pemungkas penutup, artinya untung benar sudah kita menuntut ilmu agama, tinggal memperbaiki dan kalau kita takut salah apa segala anu guru-guru yang kada tapi beres yang merusak justru merusak orang. Nah, kita untuk memfilter itu banyak aja sudah, banyak baca sholawat. Banyak baca salawat karena dengan salawat itu akan jadi guru bagi orang yang kada punya guru, akan terbimbing dengan baik. Kalau hidup kita hendak gembira, banyak terus baca salawat. Allah Ta'ala aja yang sumber kegembiraan, sumber ketentraman itu sampai sekarang ini, saat ini Allah Ta'ala tetap membaca salawat kepada Nabi kita. Jadi kita umat Allah Ta'ala selamat tuh, banyak aja baca salawat. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Anggap omongan ulun hari ini hiburan aja tuh, hiburan lepas senja, selepas subuh menjelang siang tuh aja, hiburan aja yang baik-baiknya dan yang kawa ulun gawi. Mudah-mudahan itu ya yang ulun sampaikan, mudah-mudahan ulun semua kawa menggawi. Ulun bukan bujur-bujur takut kada wani menjadikan apa yang ulun bicarakan yang keluar dari mulut ulun ini nasihat bagi pian, walaupun kan bentuknya dalam bentuk nasihat tadi itu kan mesti kayak apa kalimat yang lain, tapi pada hakikatnya bukan untuk menasihati pian, untuk menasihati diri ulun sendiri. Karena begitu beratnya siksa orang yang memadai orang tapi kada menggawi. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Muar banar Tuhan amun ikam menyuruh orang tapi ikam kada menggawi. Jadi itu mudah-mudahan kita berniat sesuai dengan pesan guru ulun bahari. Ikam kakan artinya ikam kalau kena buli kampung benasehatan ceramah, jangan berniat memadai orang, padahi diri ikam sendiri. Kecuali kita memang sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah Ta'ala, dan kita tahu kan, masa kada tahu diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala. Apa yang kita sampaikan itu memang kita gawi bujur-bujur sudah semuanya. Ayo ya sudah berniat menasihati orang, mudah-mudahan dengan nasihat ini manfaat bagi orang lain, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, Aba Guru sekumpul dan ulama-ulama kita yang jangankan yang disuruh otaknya aja tuh pindah selain daripada Allah Ta'ala, ianya merasa berdosa. Ya kalau kita taliur tuh yang dilarang Allah Ta'ala, di taliur tuh bubuhan ulama menyuruh menggawi, ya kita tinggalkan ya. Nah, jadi itu mudahan kita selamat berataan sugih berduit banyak. Ya Allah, berikanlah kami berataan
duit, kesugihan yang banyak yang bisa kami pakai untuk beribadah, membangun masjid Engkau, membangun pondok pesantren, membangun tempat-tempat kebaikan, bisa kami gunakan untuk beribadah umroh haji sekeluargaan. Ya Allah, kalau ada lebih-lebihnya sedikit, mudah-mudahan ini sisanya kawa ulun pakai kawin ya Allah. Nah itu khusus bagi ulun. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu banyak duit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم